Langsung dijawab Bang Bestari, caranya Ya, seperti apa menguatkan independensi KPK ini? ya tentu banyak kekecewaan masyarakat anti korupsi masyarakat Indonesia dengan turunnya indeks ya dari 38 ke 34 itu, dan kalau ditanya seperti apa, ya pastinya tadi saya sudah sampaikan bahwa pencegahan itu nanti akan menjadi satu pilar utama juga gitu. Sempat terjadi kemudian dikarenakan tadi sebagaimana disampaikan dari Bung siapa tadi itu, Bung Supri. ya, bahwa ketika pucuk pimpinan KPK itu sebagai lembaga penegak hukum terpercaya, ini banyak juga loh masyarakat yang mengatakan bubarkan aja ini KPK ini, karena dari yang paling bawah pun penjaga sel aja udah kemudian bisa ditangkap karena melakukan tindakan-tindakan suap menyuap, ya, kemudian sampai ke atasnya. Artinya bahwa nilai-nilai itu sudah sangat bergeser. Nah, tentu kita punya kiat untuk itu, bagaimana kita kembali menguatkan, mengembalikan gitu loh. Jadi mengembalikan KPK itu seperti di awal itu loh. Dia tidak lagi kemudian kalau memungkinkan dan harus mungkin demi dia menjadi lebih kuat, atau cuman lanjutkan ya seperti sekarang ini. Bagaimana nanti strategi untuk melakukan itu tentu akan menjadi sesuatu yang menarik, kita tunggu disampaikan langsung oleh nanti Pak Anies. langsung di panggung debat ya. Baik. Pak Supriyansa, bagaimana Pak soal penguatan lembaga KPK ini? Karena banyak juga yang menyoroti soal janji-janji pemerintahan yang sebelumnya akan menguatkan, tapi pada kenyataannya malah terkesan seperti melamahkan, baik dengan melalui revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga perampasan aset yang tidak segera disahkan. Nah, nanti apa yang akan dilakukan untuk menguatkan independensi dari KPK ini? Jadi saya kira semua pemimpin yang ada di Republik ini, siapapun, pasti berpikir untuk menghadirkan sebuah undang-undang di mana undang-undang itu bisa bermanfaat baik untuk pengembangan bangsa demi kepentingan rakyatnya. Nah, kalau berbicara tentang kehadiran KPK yang selama ini dari awal kita harapkan menjadi panglima dalam rangka penyelesaian masalah-masalah korupsi. Kalau menurut tadi Mas Agus bahwa ada pergeseran nilai sering terjadi karena pimpinannya misalnya ada masalah. Kalau saya melihat bahwa KPK, polisi dan jaksa adalah alat yang dipakai negara dalam rangka memperbaiki pemberantasan korupsi. Ketiga-tiganya sebagai penegak hukum kita. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo dan Pak Gibran yang menjadi presiden nanti, maka Pak Prabowo sudah menyatakan komitmennya dalam rangka pemberantasannya. Memberantas korupsi maka disiapkan regulasinya yang baik. Nah, ada dalam pikiran saya begini. Memberantas korupsi ini kemarin kita lakukan. Setiap yang terkena dipenjara, segala macam. Tetapi ternyata indeks persepsinya kan semakin jeblok tadi disampaikan. Nah, ini artinya apa? Kalau saya bisa saja kita bahwa kita mengedepankan lagi pencegahan. Kenapa kita harus mencegah? Ya? Supaya tidak terjadi korupsi. Korupsi bisa terjadi kalau tidak ada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Pencegahan di mana? Hadirkan regulasi yang baik. Hadirkan pendekatan sudah kita tangkap regulasi itu kepada masyarakat, Pak Iqbal. Saya ingin ke Mas Agus terakhir ya. Mohon maaf ini waktu kita terbatas. Terakhir Mas Agus, apakah sudah cukup menjanjikan dari teman-teman tadi mewakili pasangan calon yang akan kita lihat pada saat debat nanti?
Ya, secara normatif sih sebenarnya apa yang tertulis cukup menjanjikan semua ya. Cuma lagi-lagi kan misi ini masih tataran global. Yang paling penting adalah bagaimana menurunkan itu menjadi operasional. Nah, ini yang harus kita tunggu nih. Bagaimana paparan strategi dan indikator-indikator apa kemajuan dari misi yang sudah dicanangkan tertulis dalam poin visi dan misi masing-masing cawapres. Karena kalau tidak pada akhirnya ngawang-ngawang gitu ya, ngawang-ngawang dan masyarakat akan bingung nih bagaimana mengukur keberhasilan dari misi-misi yang tercantum. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memastikan itu juga bisa berjalan. Karena sekali lagi isu soal penguatan KPK misalnya itu juga sudah diusung oleh Pak Jokowi di periode awal 2014 bahkan, tapi banyak kelompok anti korupsi misalnya yang justru kecewa karena pada akhirnya justru undang-undang KPK yang kita anggap sudah sangat kuat gitu kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 19 2019 bahkan pegawai penyidik yang kita anggap punya integritas bahkan dieliminasi dengan tes wawasan kebangsaan. Nah, ini menjadi persoalan menurut saya. Bagaimana nih tim-tim masing-masing cawapres melihat problem ini ke depan. Nah, nanti kita tunggu di cawapres perdebatan nanti. Jadi harus konkret ya supaya tidak terkesan mengawang-awang. Terima kasih Bang Bestari, Pak Supri, Mas Agus sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Tentunya kita harapkan ini kita kawal bersama pemberantasan korupsi di Indonesia supaya kejahatan luar biasa ini selalu tidak bisa mendapatkan tempat lagi di Indonesia karena itu akan mempengaruhi pembangunan yang terjadi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.